untuk FGB 38FI menghasilkan suara yang lebih bising dibandingkan dari FEBC 24V karena menggunakan sistem elektrik, jadi tidak ada suara yang berisik yang dihasilkan oleh mesin ini. Seperti itu. Dan untuk tambahan, jadi untuk FEBC 24V ini sudah mendapatkan aksesoris tambahan, yaitu trimmer head nylon, yang dimana trimmer head nylon ini yang biasa digunakan untuk memotong rumput di area yang berbatu. Sedangkan untuk FEBC 24V cara perawatan sangat mudah sekali dengan cara dibersihkan serta perawatan penggunaan, termasuk dari segi biaya perawatan, segi biaya pengoperasian. Dari segi biaya bisa dilihat dari tabel di sini. Mengenai harga dari kedua produk ini per tanggal saya syuting kali ini ada di sini ya. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, kembali lagi di channel YouTube Firman Indonesia bersama saya Dursani. Di video komparasi kali ini saya akan membandingkan dari produk Firman Indonesia dari segi fitur, spesifikasi, keunggulan, dan lain-lainnya. Seperti biasa, tujuan konten dari komparasi kali ini agar Sobat Firman bisa memilih dan bisa menentukan produk mana yang cocok untuk kebutuhan Sobat Firman masing-masing. Di produk komparasi kali ini saya akan membandingkan produk brush cutter elektrik FEBC 24V dan produk brush cutter konvensional FGB 38FI. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Ya Sobat Firman, jadi untuk brush cutter elektrik FEBC 24V ini adalah produk terbaru dari Firman Indonesia. Produk ini biasa digunakan untuk merapikan taman, untuk membersihkan gulma ilalang di sekitar halaman, serta dapat memotong kayu atau batang pohon dengan diameter 1 sampai dengan 3 cm. Untuk FEBC 24V ini menggunakan baterai dengan tegangan 24 volt. Yang dimana dari penggunaan baterai tersebut dapat menghasilkan putaran dari minimal 4.800 RPM sampai dengan 5.800 RPM. Sedangkan untuk mesin brush cutter konvensional yaitu FGB 38FI ini, yang Sobat Firman sudah tahu bahwa memang mesin FGB 38FI ini menggunakan mesin 2 tak yang sama seperti produk brush cutter yang sudah kita spill sebelumnya pada cara penggunaannya serta penggunaan dari FGB 38FI ini. Sekarang kita masuk ke bagian komponen dari masing-masing brush cutter ini serta desain dari kedua mesin ini. Yang pertama, dari mesin FEBC 24V. Yang pertama kita dari belakang sampai dengan depan. Dari sumber tenaga dari mesin FEBC 24V ini menggunakan baterai. Yang dimana dari baterai lithium ini itu baterai yang awet serta tahan lama pada saat penggunaan. Baterai ini biasanya digunakan dengan maksimal 5 jam pada saat menggunakan mode normal. Sedangkan mode turbonya dapat digunakan selama 3 jam. Nah ini dia bentuk baterai atau sumber tenaga dari mesin FEBC 24V ini. Nah ini seperti ini, sama seperti baterai yang ada di FTH 24VHD. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, jadi dari baterai ini sudah aman pada saat kita terkena percikan air, ditambah lagi sudah dilengkapi dengan tas pelindung seperti ini. Jadi sangat aman sekali pada saat kena percikan bahkan semprotan air seperti itu. Kita bandingkan ya. Untuk sumber tenaga dari FGB 38FI ini itu dari engine 2 tak seperti ini dan berbahan bakar bensin dengan campuran oli 1:25 seperti itu. Dari mesinnya, dari bentuknya pun sangat berbeda. Ini sangat lebih kompleks dan sedangkan FEB 24V lebih simple karena menggunakan sumber tenaga dari baterai. Nah, dari masing-masing sumber tenaga dari FEBC 24V menggunakan baterai, sedangkan FGB 38FI menggunakan engine seperti ini, tentunya dapat mempengaruhi berat pada saat Sobat Firman menggunakannya. Nah, ini lebih ringan ya pada saat kita menggunakannya karena dari masing-masing penggunaannya itu dengan cara digendong seperti itu. Kita lanjut ke bagian handle serta shaft yang dimiliki oleh kedua produk ini. Dari mesin FEBC 24V bisa kita lihat. Nah, ini seperti ini. Desain dan bentuknya seperti ini. Lebih simpel dan lebih minimalis pada saat kita menggunakannya. Di sini terdapat tuas untuk melakukan pemotongan dan ini adalah safety triggernya. Jadi pada saat kita menekan safety trigger ini, gas ini baru bisa kita gunakan. Misal kita tidak memencet safety trigger ini, tidak akan bisa digunakan. Ini adalah salah satu fitur keamanan yang digunakan oleh FEBC 24V.
Dan untuk yang ada di atasnya ini adalah mode turbo. Dari FEBC 24V ini adanya mode normal dan mode turbo seperti ini. Jadi lebih cepat putarannya dibandingkan dari yang mode normal seperti itu. Sedangkan untuk FGB 388FE bisa kita lihat, nah bentuknya seperti ini, ada grip, ada juga throttle gas, serta switch on off yang ada di sini, seperti itu. Kita akan membahas detail dari FEBC 24V. Nah, untuk di bagian handle dari FEBC 24V ini terdapat handle grip pemegang seperti ini. Sudah nyaman pada saat digunakan. Dan tambahan tadi ini adalah strap yang digunakan untuk menahan pada saat kita menggunakan. Jadi alat ini digunakan untuk menopang pada saat kita melakukan pemotongan. Dan kita lanjut. Di bagian depan sini terdapat fitur untuk mengatur panjang pendeknya as. Jadi ini bisa digunakan seperti ini, yang bisa menyesuaikan tinggi badan dari operator. Itu dengan cara ditekan penguncinya, tinggal kita tarik asnya seperti ini. Nah, dan kita mundurkan seperti ini. Dan dari pengunci ini bisa kita ubah posisi dari sisinya. Misalnya kita ingin mengubah ke bagian kanan, ini bisa diubah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, hal ini berguna untuk memudahkan kita pemotongan pada saat kita melakukan pemotongan di area yang miring. Ataupun memudahkan kita melakukan pemotongan batang teh pada saat kita melakukan pruning di kebun teh. Dan untuk pengaturan dari panjang pendeknya ini minimal pendeknya paling pendek itu sekitar 115 cm. Sedangkan yang paling panjang itu 145 cm. Kita lanjut ke bagian pelindung pisau serta pisaunya. Untuk FEBC 24V ini bisa kita lihat ya, ini adalah pelindung dari pemotongan. Pelindungannya seperti ini, sama bentuknya seperti FGB 388FE. Mungkin dari segi desain ini mempunyai kesamaan. Dan untuk perbedaannya di bagian pisaunya. Untuk pisau dari FGB 388FE ini memiliki pisau pada saat kita pembelian, kita mendapatkan pisau yang seperti ini bentuknya. Pisau persegi 4 seperti itu. Sedangkan untuk FEBC 24V mendapatkan pisau lingkaran seperti ini dengan jumlah mata pisau sebanyak 80 mata pisau. Ini dia. Ya Sobat Piman, jadi untuk FEBC 24V ini lebih efisien. Kenapa? Karena memang dari mata pisau ini sudah terhubung langsung oleh motor yang ada di area sini. Sedangkan untuk FGB 388FE ini berbeda karena menggunakan fleksibel sub. Jadi adanya energi yang terbuang. Dari segi daya, FEBC lebih efisien dibandingkan FGB 388FE. Itu tadi dia perbandingan dari desain serta komponen yang dimiliki oleh kedua produk ini. Sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk melihat performa dari kedua produk ini. Sekarang kita akan mencoba dari kedua mesin ini, dari brush cutter FEBC 24V dan ditemani oleh Bang Firman yang akan mencoba FGB 388FE. Sebelum itu saya akan menyalakan dari FGB 388FE. Sedangkan untuk yang FEBC 24V tidak perlu seperti itu. Hanya saja tinggal langsung tekan tombol gas seperti ini, langsung saja bisa digunakan seperti itu. Sekarang kita akan coba. Ya Sobat Piman, bisa kita lihat dari penggunaannya saya sudah berbeda. Untuk FGB 388FE menghasilkan suara yang lebih bising dibandingkan dari FEBC 24V karena menggunakan sistem elektrik. Jadi tidak ada suara yang berisik yang dihasilkan oleh mesin ini. Seperti itu. Dan bisa kita lihat untuk FGB 388FE menghasilkan emisi gas buang seperti asap seperti yang Sobat Piman lihat sekarang ini. Sedangkan untuk FEBC 24V ini tidak menghasilkan emisi gas buang. Karena kenapa? Karena menggunakan sistem elektrik. Dan untuk getaran, bisa kita lihat getaran yang dihasilkan oleh FEBC 24V tidak terlalu besar dibandingkan getaran dimiliki oleh FGB 388FE. Kenapa? Karena untuk FGB 388FE itu menggunakan engine 2 tak yang notabene menghasilkan suara serta getaran yang berlebih. Ya, sudah selesai kita mencoba dari kedua produk ini. Ya, Bang Firman boleh ditaruh saja. Oke, kita akan membahas hasil dari kedua produk ini. Hasil yang tadi sudah kita potong yang ada di belakang kita. Yang pertama, kita bisa lihat untuk hasil yang FEBC 24V. Nah, jadi hasilnya seperti ini, terpotong. Walaupun dari FEBC 24V
ini menggunakan sumber dari sistem elektrik, maksudnya untuk hasilnya pun tidak kalah jauh dari FGB 388 Fi. Bisa kita lihat untuk FGB 388 Fi hasilnya pun sama, terpotong seperti ini. Jadi untuk performa tidak ada perbedaan, tetapi untuk soal putaran dari FGB 388 Fi memang lebih unggul. Putaran itu mencapai 18.000 RPM. Kenapa? Karena bisa kita lihat sumber energinya itu dari engine 2 tak. Sedangkan dari FEBC 2 V menggunakan sistem elektrik seperti itu. Tapi untuk performanya sama saja, tidak jauh beda dari kedua produk ini. Dan untuk tambahan, jadi untuk FEBC 254V ini sudah mendapatkan aksesoris tambahan, yaitu trimmer head nylon. Ini mana trimmer head nylon ini yang biasa digunakan untuk memotong rumput di area yang berbatu, seperti di area-area konblok yang ada rumputnya, di area-area trotoar yang ada rumputnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak menggunakan pisau besi seperti ini yang akan merusak dari pisaunya ataupun dari bebatuan ataupun trotoar yang akan kita potong rumputnya seperti itu. Ya, Sobat Firman, itu tadi dia pengetesan dari kedua produk ini. Meskipun putaran pisau yang dimiliki oleh FGB 388 Fi lebih cepat dibandingkan FEBC 24V, tetapi FEBC 24V juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh FGB 388 Fi ini. Apa saja? Yang pertama adalah untuk FEBC 24V ini memiliki sistem elektrik. Dari FEBC 24V ini tidak menghasilkan emisi gas buang serta suara yang bising dan getaran yang minim dibandingkan FGB 388 Fi. Dan untuk FEBC 24V ini juga ringan dan praktis karena memiliki bobot yang sangat ringan sekitar 5 kg. Sedangkan untuk FGB 388 Fi memiliki bobot yang lebih besar, yaitu kurang lebih 9 kg. Jadi memang kan dari penggunaan dari kedua ini cara digendong ya. Jadi memang sangat lebih berat dibandingkan dari FEBC 24V. Dan untuk praktisnya, kenapa? Karena untuk FEBC 24V ini tidak perlu memerlukan bensin dan cara pengisian baterai yang sangat mudah dibandingkan dari FGB 388 Fi menggunakan bensin. Terusnya juga cara perawatannya pun lebih kompleks karena harus perawatan busi, perawatan karburator dan lain-lainnya. Sedangkan untuk FEBC 24V cara perawatan sangat mudah sekali dengan cara dibersihkan serta perawatan penggunaan. Termasuk dari segi biaya perawatan, segi biaya pengoperasian. Dari segi biaya bisa dilihat dari tabel di sini. Selanjutnya itu keunggulan dari FEBC 24V ini adalah fleksibilitas pada asnya. Jadi untuk asnya ini bisa diubah panjang pendeknya dari minimal itu 115, sedangkan untuk panjangnya maksimal mencapai 145 cm menyesuaikan dari ketinggian badan operator, serta dapat mengubah sisi ke bagian kanan untuk pengubahan dari posisi asnya atau mata pisaunya. Hal ini juga sangat membantu pada saat kita melakukan pruning pada pohon atau kebun teh. Ya, mungkin Sobat Firman yang penasaran, yang tadi saya sudah berbicara tentang pruning, pemotongan di kebun teh, pemanenan di kebun teh. Kenapa? Karena memang di era sekarang di bagian perkebunan teh ini sudah beralih ke sistem elektrik seperti ini. Untuk cara pruningnya karena lebih rapi dan lebih efisien. Serta pemanenan juga menggunakan, kalau di kita tuh ada FTH 24VHD, pemanenan menggunakan pemotong elektrik seperti itu. Ya, Sobat Firman, itu tadi dia perbandingan dari kedua produk FEBC 24V dan FGB 388 Fi. Mungkin Sobat Firman sudah mendapatkan pencerahan bagaimana perbedaan dari kedua produk ini dan bisa menentukan produk yang mana yang cocok untuk kebutuhan Sobat Firman masing-masing. Untuk satu pertimbangan lagi mengenai harga dari kedua produk ini per tanggal saya syuting kali ini ada di sini ya. Nah, itu dia dari perbandingan dari kedua produk ini. Mungkin apabila masih ada pertanyaan serta produk mana yang akan kita bandingkan lagi, langsung aja komentar di kolom komentar media sosial Firman Indonesia, baik dari YouTube, Facebook, TikTok maupun Instagram. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Dari saya Ajasani, sampai jumpa di video komparasi berikutnya.